Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat hari Minggu pada Minggu pagi hari tanggal 3 Maret 2024. Merupakan minggu yang pertama di bulan yang ketiga bulan Maret ini. Atas oleh rahmat anugerah Tuhan, Bapak Ibu Saudara semua dipelihara sama Tuhan. Sampai pagi hari ini semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasihnya Tuhan Yesus. Kepercayaan yang Tuhan berikan buat kita, jangan kita lalai, jangan kita sia-siakan. Jangan sampai Tuhan kecewa. Kita sudah dipercayakan sama Tuhan, tapi jagalah kepercayaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita memerlukan pimpinan Tuhan, supaya Roh Kudus kan tuntun hidup kita, supaya hari demi hari kita melangkah menjadi perkenanan Tuhan. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian di dalam buku Tabernakel Glory nomor 27. Putih dan bersih, basuhlah semua dosaku. Karena firman Allah kita baca nanti dalam Imamat pasal 5, korban penghapus dosa dan pendamaian. Karena manusia penuh dengan dosa, kita masih bisa jatuh di dalam dosa. Tapi kita minta pimpinan Roh Kudus, biar Roh Kudus kan tuntun kita. Dan ada kerinduan kita benci terhadap dosa, stop dosa. Jangan main-main terhadap dosa, tapi mari kita bergaul karib dengan Tuhan Yesus. Putih dan bersih, amin, haleluya, bagaikan salju, amin, haleluya. Basuhlah semua dosaku hingga putih bagai salju, amin, haleluya. Basuhlah Tuhan dosaku dalam darah-Mu yang suci, amin, haleluya. Penuhi selalu hatiku dengan kuasa Roh Kudus. Jiwaku terbuka bagi-Mu, basuhlah semua dosaku. Basuhlah dengan darah-Mu hingga putih bagai salju, amin, haleluya. Putih dan bersih, amin, haleluya, bagaikan salju, amin, haleluya. Basuhlah semua dosaku hingga bagai salju. Tuhan bermahkota duri, menanggung banyak sengsara, amin, haleluya. Diberi nyawanya gantiku hingga ku dapat selamat. Basuhkanlah Tuhan hatiku agar hamba jadi milik-Mu. Basuhlah dengan darah-Mu hingga putih bagai salju, amin, haleluya. Putih dan bersih, amin, haleluya, bagaikan salju, amin, haleluya. Basuhlah semua dosaku hingga putih bagai salju, amin, haleluya. Penuhi hamba dengan Roh-Mu Bapa untuk mengatasi dosa. Sucikan hatiku ini, jadikan hamba-hamba-Mu hingga berkenan pada Tuhan dan berbuah dalam kerajaan-Mu. Basuhlah dengan darah-Mu hingga putih bagai salju, amin, haleluya. Putih dan bersih, amin, haleluya, bagaikan
bagaikan salju. Amin, haleluya. Basuhlah semua dosaku hingga putih bagai salju. Amin, haleluya. Putih dan bersih. Amin, haleluya. Bagaikan salju. Amin, haleluya. Basuhlah semua dosaku hingga putih bagai salju. Dalam Yesaya pasal 1 ayat 18, marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Bagaikan salju. Amin, haleluya. Basuhlah semua dosaku hingga putih bagai salju. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan yang segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Terima kasih Tuhan. Sucikan mulut, hatiku dan pikiranku untuk firman-Mu Bapa. Ampunilah semua dosaku Bapa. Ampuni semua salahku Yesus. Pagi ini kami berjumpa dengan Yesus. Hidupku dikuduskan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Bentuk hidupku jadi serupa dengan Kristus. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Sentral hidupku, Engkau di atas segala-galanya. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Salam damai sejahtera dan berkat Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak, Ibu, Saudara semua pada hari Minggu ini, minggu yang pertama tanggal 3 Maret 2024. Selalu bersyukur kepada Bapak kita Yesus. Kasih-Nya Tuhan sempurna. Biar hari-hari melangkah bersama dengan Tuhan. Dan firman Tuhan katakan dalam Yesaya 1 ayat 18, marilah baiklah kita berperkara kepada Tuhan, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Asal kita bertobat, metanoia, kembali kepada Tuhan. Tuhan bentuk hidup kita, dan kita diproses. Hari-hari batin kita diperbarui, dan kita senantiasa berkenan kepada Tuhan, serupa dengan Kristus. Hidup menjadi kehidupan kita. Hidupku menjadi serupa dengan Kristus, dan makin hari makin cinta Tuhan, menjadi perkenanan Tuhan. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita membaca kitab Imamat. Haleluya. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini pagi ini kita baca Imamat pasal 5. Tiap pagi kita baca perjanjian lama, nanti malam kita baca perjanjian baru. Rutin terus kita setia sama Tuhan. Saya mau baca ayat yang pertama. Apabila seseorang berbuat dosa, yakni jika ia mendengar seorang mengutuki, dan ia dapat naik saksi karena ia melihat atau mengetahuinya, tapi ia tidak mau memberi keterangan,
maka ia harus menanggung kesalahannya sendiri. Jadi jelas semua ini berkaitan dengan hidup ini harus jauh dari dosa. Saudara, apapun betul kita minta sama Tuhan, pimpinan Roh Kudus supaya kita jauh dari dosa. Apapun bentuknya dosa seperti apa, mari kita minta sama Tuhan. Tetapi mari kita belajar kalau kita berdosa, kita harus bertobat ya. Kalau perjanjian lama harus ada korban karena dosa. Ayat kedua, atau bila seorang kena kepada sesuatu yang najis, baik bangkai binatang liar yang najis atau bangkai hewan yang najis atau bangkai binatang yang mengeriap yang najis, tanpa menyadari hal itu, maka ia menjadi najis dan bersalah. Artinya, kalau kita main dengan barang yang najis, main dengan dosa, hidup kita penuh dengan dosa menjadi dosa ya. Atau apabila ia kena kepada kenajisan berasal dari manusia, dengan kenajisan apapun juga ia menjadi najis tanpa menyadari hal itu, tapi kemudian ia mengetahuinya, maka ia bersalah. Atau apabila seorang bersumpah traidor dengan bibirnya hendak berbuat yang buruk atau yang baik, sumpah apapun juga yang diucapkan orang dengan traidor tanpa menyadari hal itu, tapi kemudian ia mengetahuinya, maka ia bersalah dalam salah satu perkara itu. Jadi apabila ia bersalah dalam salah satu perkara itu, harusnya mengakui dosa yang telah diperbuatnya itu. Amin. Setiap dosa yang kita kerjakan segera beres di hadapan Tuhan. Minta ampun sama Tuhan, seperti tadi dalam pujian, putih dan bersih. Tapi kalau sudah diampuni sama Tuhan, jangan main-main dengan dosa. Tuhan tidak mau dirinya dipermainkan, saudara ya. Terus ayat yang ke-6, dan haruslah ia mempersembahkan korban kepada Tuhan, mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salah karena dosa itu, seekor betina dari domba atau kambing menjadi korban penghapus dosa. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya. Setiap dosa yang kita kerjakan, minta ampun supaya kita ada damai dengan Tuhan ya. Tapi jikalau ia tidak mampu untuk menyediakan kambing atau domba, maka sebagai tebusan salah karena dosa yang telah diperbuat itu, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, yang seekor menjadi korban penghapus dosa dan yang seekor lagi menjadi korban bakaran. Kita berterima kasih kalau kepada Tuhan Yesus, saudara, karena dulu ribuan tahun yang lalu setiap dosa yang kita kerjakan harus ada korban penghapus dosa ya, ada kambing atau domba atau burung. Tapi saat ini waktu kita berbuat dosa, hanya minta ampun sama Tuhan dan bertobat ya. Jadi tidak ada lagi harus pakai korban kambing, domba, jantan atau betina. Pakai itu sudah, itu gaya lama sudah ya, tidak berlaku untuk saat ini. Yang saat ini, sejak Yesus sudah menebus dosa kita, kita bertobat, minta ampun, sadar dan bertobat, dan kita minta ampun kepada Tuhan, dan hidup kita menjadi baru di dalam Dia. Tapi jikalau ia tidak mampu untuk menyediakan kambing atau domba, maka sebagai tebusan salah karena dosa yang telah diperbuat itu, haruslah mempersembahkan kepada Tuhan 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak kambing, 2 burung merpati, yang seekor menjadi korban penghapus dosa dan seekor lagi menjadi korban bakaran. Haruslah ia membawanya kepada imam, dan imam itu haruslah lebih dahulu mempersembahkan burung untuk korban penghapus dosa itu, dan haruslah ia memulas kepalanya dan pada pangkal tengkuknya, tapi ia tidak sampai terpisah sedikit dari darah korban penghapus dosa itu, haruslah dipercikannya ke dinding mezbah, tapi darah selebihnya haruslah ditekan keluar pada bagian bawah mezbah. Itulah korban penghapus dosa, selalu melalui darah. Kan itu lambang dari pengorbanan Tuhan Yesus, darah ya. Yang kedua, haruslah diolahnya menjadi korban bakaran sesuai dengan peraturan. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu, harus dosa yang telah diperbuatnya, sehingga ia menerima pengampunan. Setiap dosa kita minta sama Tuhan selalu diampuni sama Tuhan ya. Tetapi jika ia tidak mampu menyediakan 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, maka haruslah ia membawa sebagai persembahannya karena dosanya itu 1/10 eva tepung yang terbaik menjadi korban penghapus dosa. Tidak boleh ditaruhnya minyak dan dibubuhnya kemenyan di atasnya, karena itulah korban penghapus dosa. Lalu haruslah itu dibawanya kepada imam, dan imam itu haruslah mengambil daripadanya segenggam sebagai bagian ingatan-ingatannya, lalu membakarnya di atas mezbah, di atas segala korban api-apian Tuhan. Itulah korban penghapus dosa. Demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya dalam salah satu perkara itu, sehingga ia menerima pengampunan
selebihnya adalah bagian imam, sama seperti korban sajian. Korban penebus salah. Tuhan berfirman kepada Musa, apabila seorang berubah setia dan tidak sengaja berbuat dosa dalam suatu hal kudus yang dipersembahkan kepada Tuhan, maka haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai korban tebusan salahnya seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba, dinilai menurut sikal perak, yakni menurut sikal kudus, menjadi korban penebus salah. Hal kudus yang menyebabkan orang itu berdosa haruslah dibayar gantinya dengan menambah 1/5, lalu menyerahkan kepada imam. Imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu dengan domba jantan. Korban penebus salah itu sehingga ia menerima pengampunan. Jadi ada korban penghapus dosa, ada pendamaian, ada pengampunan. Ini penting ya. Jadi kita bisa belajar di sini supaya kita paham sebetulnya sama saja sampai detik ini korban penghapus dosa, tetapi bukan dengan kambing domba jantan, tapi kita minta ampun sama Tuhan. Harga yang dibayar, pikul salib, dan hidup di dalam firman Tuhan. Jikalau seorang berbuat dosa dengan melakukan salah satu yang dilarang Tuhan tanpa mengetahuinya, ia bersalah dan harus menanggung kesalahan sendiri. Haruslah ia membawa kepada imam seekor domba jantan yang tidak bercela atau kambing domba yang sudah dinilai sehingga korban penebus salah. Imam itu haruslah mengadakan pendamaian bagi orang itu karena perbuatan yang tidak disengajanya dan yang tidak diketahuinya itu, sehingga ia menerima pengampunan. Ayat 19 yang terakhir, itulah korban penebus salah. Orang itu sungguh bersalah terhadap Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca. Kitab Keluaran Imamat pasal 5 ayat 19 tentang, pokoknya bicara imamat tentang dosa, tentang korban, tentang sesuatu yang harus kita lakukan yang terbaik. Atas segala dosa kita selalu kita minta ampun. Ampuni Tuhan Yesus, supaya Tuhan mengampuni dosa kita dan Tuhan berikan pendamaian. Kita dengan Tuhan harus damai dengan Tuhan. Tidak boleh sampai Tuhan itu marah sama kita ya. Jangan sampai Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Itu kebangetan saudara. Tapi mari kita disayang oleh Tuhan Yesus, dan mari menjadi kerinduan kita bersama, supaya hari-hari kita hidup mencari perkenanan Tuhan. Biar Roh Kudus tuntun kita, supaya hari-hari kita melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Seperti dalam pujian ini, putih dan bersih, Tuhan Yesus, basuh hidupku, supaya tubuh jiwa aku berkenan kepada Tuhan, tidak bercacat celah, terpelihara sempurna, roh jiwa tubuh kita, sampai berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Putih dan bersih, amin, haleluya, bagaikan salju, amin, haleluya. Basuhlah semua dosaku hingga putih bagai salju, amin, haleluya. Putih dan bersih, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hingga putih bagai salju. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak Ibu Saudara semua diberkati Tuhan. Biar pada hari Minggu ini setiap kita berbakti kepada Tuhan, alami perjumpaan dengan Tuhan, hidup kita diubahkan, hari-hari kita melangkah, makin hari makin disucikan, dikuduskan, untuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Immanuel. Haleluya.